Naskah Sejarah, Kitab Arjuna Wiwaha Part 1. Di balik lembaran-lembaran naskah lontar yang nyaris terlupakan, tersembunyi sebuah kisah agung yang bukan hanya puisi, tetapi juga refleksi kekuasaan, spiritualitas, dan politik di tanah Jawa. Namanya, Arjuna Wiwaha. Kitab ini ditulis sekitar abad ke-11 oleh Empu Kanwa, pujangga istana Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Tapi jangan keliru, ini bukan sekadar kisah pewayangan biasa. Kitab ini merupakan bentuk awal dari epos Sanskerta yang disesuaikan dengan kosmologi dan ideologi Jawa kuno. Arjuna Wiwaha bukan hanya bercerita tentang Arjuna, pahlawan Mahabharata, tapi juga tentang transformasi manusia menjadi dewa, tentang godaan duniawi dan kemenangan spiritual, serta tentang legitimasi kekuasaan raja yang dianggap sebagai titisan ilahi. Dalam cerita ini, Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Ia diuji oleh para dewa, digoda oleh bidadari, dan akhirnya memenangkan senjata sakti untuk melawan raksasa Nivatakavaca. Tapi di balik kisah itu, ada makna-makna tersembunyi, bahwa seorang pemimpin ideal harus mampu menaklukkan nafsunya sendiri sebelum menaklukkan dunia. Kitab ini juga syarat dengan simbolisme. Gunung Indrakila melambangkan kesunyian batin. Godaan para bidadari adalah simbol nafsu duniawi. Dan kemenangan Arjuna bukan sekadar kemenangan militer, melainkan kemenangan spiritual yang menjadi syarat menjadi raja sejati. Di masa Airlangga, Arjuna Wiwaha menjadi semacam kitab legitimasi. Melalui kisah ini, Airlangga seolah menempatkan dirinya sebagai Arjuna, sang pemimpin yang diberkati oleh para dewa. Maka tak heran, kitab ini dijadikan dasar untuk membangun citra kekuasaan dan memperkuat posisi politiknya. Namun, seiring berjalannya waktu, makna asli dari kitab ini semakin pudar. Ia dianggap sekadar bagian dari sastra klasik, atau hanya dijadikan bahan pewayangan. Padahal, jika kita gali lebih dalam, Arjuna Wiwaha adalah kode budaya, semacam pesan tersembunyi tentang konsep kepemimpinan, spiritualitas, dan cara bangsa ini melihat hubungan antara manusia, kekuasaan, dan alam semesta. Dan barangkali, itu sebabnya ia dilupakan. Karena di zaman yang semakin dangkal, makna terdalam justru disembunyikan, bukan dihapus karena terlalu sakral untuk dibicarakan.